untuk orang-orang Islam gitu ya, teman-teman sudah pernah belajar mengenai hukum Islam. Untuk orang-orang Islam, sumber hukum yang berlaku itu adalah Al-Quran dan hadis gitu ya. Tetapi Al-Quran dan hadis itu tidak kemudian memuat segala sesuatu secara rinci, termasuk tidak memuat hal-hal yang bisa jadi baru gitu ya, baru. Misal contohnya terkait pengangkatan anak, kemudian terkait anak yang lahir di luar perkawinan, kemudian terkait dengan ahli waris yang beragama selain Islam, misalkan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang terjadi sesudah atau hal-hal khusus karena adanya perkembangan waktu gitu ya, adanya perkembangan masyarakat. Nah, jadi satu sisi orang-orang Islam itu terkait dengan perkawinannya karena sumber hukum dia adalah Al-Quran dan hadis gitu ya, maka terkait dengan perkawinan mau tidak mau orang-orang Islam itu juga pasti mendasarkan kepada ketentuan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Karena Al-Quran dan hadis yang kemudian ketentuannya bisa jadi kemudian hanya yang pokok-pokok saja, maka dimungkinkan adanya pandangan atau pendapat ulama terkait dengan hukum perkawinan, sehingga orang-orang Islam itu mengenal yang disebut fikih munakahat. Teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan fikih gitu ya. Kita sudah belajar itu di hukum Islam bahwa fikih itu adalah penjelasan atau penjabaran lebih lanjut dari ketentuan syariah. Jadi apa yang ada di dalam Quran dan hadis itu oleh para ulama kemudian dibukukan. Salah satu temanya adalah terkait dengan perkawinan atau munakahat, maka ada muncul yang disebut dengan fikih munakahat. Nah, apa yang diatur di fikih munakahat? Ya, apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran dan hadis dan perkembangan masyarakat saat itu gitu ya. Misal terkait dengan gugatan cerai gitu ya, maksudnya apakah istri itu memiliki hak untuk memutus perkawinan gitu. Nah, ulama kemudian mendasarkan kepada ketentuan Al-Quran dan hadis itu menyebutkan bahwa istri itu bisa melepaskan diri dari suaminya dengan cara ini, misalkan gitu ya, zihar atau kemudian seperti apa. Nah, itu adalah contoh terkait dengan apa yang ada di dalam fikih munakahat. Jadi intinya hukum perkawinan Islam itu diawali dengan ketentuan dalam fikih munakahat atau ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh para ulama menurunkan hukum dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah, kemudian di Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia dulu ada penjajahan Belanda gitu ya. Kemudian yang sebelumnya juga ada tadi ya kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia. Artinya di kerajaan-kerajaan Islam itu terkait dengan hukum perkawinannya ya mendasarkan pada fikih munakahat. Kemudian ada ketentuan-ketentuan hukum Belanda juga gitu ya, ordonansi Kristen, kemudian KUH Perdata gitu ya, atau dulu disebut BW yang mengatur juga terkait dengan perkawinan. Nah, pada tahun 1974 itulah kemudian dilakukan semacam unifikasi gitu ya, diatur hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Entah itu agamanya Islam, entah itu agamanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu ya, diatur yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, artinya kalau ditanya gitu ya, apa dasar hukum perkawinan Islam di Indonesia? Maka jelas ini gitu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apakah kemudian tidak mendasarkan Quran dan hadis, Bu? Ya sebenarnya kalau perkawinan Islam tetap, nah ini sebentar ya, ada penjual. Kalau terkait dengan hukum perkawinan Islam, jadi maksud saya adalah tidak kemudian dibenturkan ya. Oh berarti berlakunya UUP Bu ya, kita singkat Undang-Undang Perkawinan kita singkat dengan UUP.
Kalau pertanyaannya, apakah kemudian orang Islam itu berlaku Quran dan hadis atau UUP, Bu? Nah, menurut saya sih pertanyaan itu kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena sebagaimana ketentuan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 1945, pemerintah itu menjamin bahwa tidak ada ketentuan undang-undang itu yang melanggar ketentuan agama gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan itu juga sesuai gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Hanya memang terkait dengan fikih munakahat atau pendapat-pendapat ulama kemudian dilakukan penyaringan kembali gitu ya, atau dipilih gitu bagaimana sebenarnya apa syarat-syarat perkawinan gitu. Nah, itu dipilih, dibahasakan, yang satu sisi dia tidak melanggar ketentuan agama, di sisi lain itu bisa diterima seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini yang menarik di Indonesia ya, toleransi dan apa ya, unifikasinya itu bisa ketika kemudian ada banyak agama dan kepercayaan di Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara sumber hukum perkawinan Islam gitu ya, memang di Indonesia gitu ya, yang ada, yang existing gitu ya, yang existing untuk orang Islam ya, sekali lagi kita bicara hukum perkawinan Islam. Apa dasarnya, apa sumber hukumnya? Ya pertama adalah fikih munakahat tadi gitu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini adalah hukum Islam yang sudah diformal yuridiskan. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ketika sudah mengatur sesuatu yang bisa jadi itu berbeda dengan pendapat ulama, mana yang harus didahulukan? Mana yang kemudian harus apa istilah saya ya, harus berlaku gitu ya. Contohnya saya sebut satu contoh misalkan ya, di fikih munakahat itu tidak diatur mengenai batas minimal usia kawin. Jadi ketika seorang wanita sudah balik gitu ya, dia sudah menstruasi, seorang laki-laki juga sudah balik, ya dia bisa gitu ya kemudian melakukan perkawinan ketika memang dia sudah paham, dia sudah mampu untuk melakukan perkawinan gitu ya, maka intinya berapapun usianya, kalau dia memang sudah mampu secara agama, yaitu mampu bertanggung jawab, mampu memberi nafkah untuk laki-laki, untuk perempuan ya dia juga mampu menjadi apa ya pendamping gitu ya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, ya mereka bisa dikatakan siap untuk menikah. Jadi tidak diatur mengenai usia di fikih munakahat gitu ya. Tapi di undang-undang perkawinan yang sudah diubah gitu ya, yang kemarin yang terakhir ya, sepertinya belum ada tadi ya, di Undang-Undang Nomor berapa 16 tahun 2019 gitu ya, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, diatur bahwa batas minimal usia kawin antara laki-laki dan perempuan itu adalah 19 tahun. Nah, kalau kemudian ada seseorang yang kurang dari 19 tahun, dia sudah mampu untuk menikah gitu ya, dan dia orang Islam, maka dia harus tunduk pada ketentuan fikih munakahat yang tidak mengatur mengenai batas minimal usia kawin, ataukah dia harus tunduk pada ketentuan undang-undang perkawinan yang tadi ya sebagai perubahan dari 174 mengatur mengenai batas minimal usia kawin yang 19 tahun. Boleh diberikan tanggapannya, Renat Asya Putra. Renat monitor. Renat belum. Regina Dita. Regina. Halo. Iya, Regina. Bisa mendengar suara Bu Destri? Bisa, Ibu. Oke, baik. Pertanyaan Bu Destri terkait dengan batas minimal usia kawin yang tidak ada di fikih munakahat, tapi diatur di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 174, yaitu 19 tahun. Kalau untuk orang-orang yang beragama Islam, maka tunduknya kemana, Regina? Kalau menurut saya selama orang itu masih juga merupakan warga negara Indonesia, berarti harus ikut pada undang-undang juga, Ibu, karena kan seperti yang Ibu katakan tadi, kalau
Undang-Undang 1974 itu mengikat secara nasional tanpa memandang dia agama apa. Oke, terima Termasuk kasih. juga karena fikihnya tidak mengatur gitu. Oke, terima kasih Regina untuk tanggapannya. Ya, jadi memang kalau kita konteksnya tadi ya, ketentuan hukum Islam yang sudah diformal yuridiskan, yaitu di Undang-Undang Perkawinan gitu ya, ya berarti itu yang berlaku mengikat untuk seluruh warga Indonesia, warga negara Indonesia. Jadi misal Bu Destri usianya 17 tahun gitu ya, tetapi karena dididik di tempat sedemikian rupa gitu ya, sehingga saya sudah paham mengenai apa tugas-tugas sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu misalkan. Kemudian saya juga mendapatkan suami yang bisa jadi dia usia 18 tahun gitu ya, tapi sudah mampu memberikan nafkah. Mungkin dari SMP gitu ya, dulu ada seseorang yang dia ketika diberikan uang saku diberikan saham gitu ya. Jadi SMA itu dia udah sudah sangat mampu gitu karena dia tidak pernah main, tidak pernah jarang jajan gitu ya. Uang dari orang tuanya itu diberikan saham. Nah, artinya pada saat dia usia 18 tahun, dia sudah sangat mampu untuk bisa menafkahi sebagai seorang suami. Nah, bagaimana ketika kemudian dua-duanya Islam gitu ya, 17 tahun untuk perempuannya, 18 tahun untuk laki-lakinya, apakah kemudian mereka bisa menikah begitu saja gitu ya, sebagaimana ketentuan fikih munakahat? Tidak, tentu memang harus berlaku sebagaimana ketentuan undang-undang. Ketika mereka belum memenuhi batas minimal usia kawin, ya berarti mereka harus mengajukan dulu dispensasi kawin gitu. Nanti pengadilan yang menentukan apakah mereka memang layak untuk menikah ataukah tidak. Artinya undang-undang itu berlaku mengikat gitu ya. Nah, terus fikih munakahat fungsinya apa, Bu? Gitu ya. Nah, fikih munakahat ini menariknya adalah ketika ada hal-hal baru ya, khususnya memang ini ketika dipakai oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum. Misal gitu ya, misal ini contoh ya, terkait dengan status anak gitu ya. Nanti di perkawinan ada juga. Di status anak itu kemarin ya ada kan seorang suami, ya seorang laki-laki ya mungkin lebih tepatnya. Jadi taruhlah seorang perempuan bernama A dengan seorang laki-laki bernama B, mereka melakukan suatu kesalahan gitu ya, memiliki hubungan dekat, kemudian melakukan hubungan suami istri gitu yang seharusnya tidak dilakukan karena mereka belum menikah. Nah, kemudian si A, si wanita itu hamil gitu ya, hamil. Tapi pernikahan mereka tidak bisa menikah karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya B misalkan gitu ya. Tidak bisa mendapatkan restu dan B sendiri juga usianya masih sangat muda, dia nggak mau bertanggung jawab gitu ya, nggak mau bertanggung jawab. Sehingga akhirnya anak itu lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Kemudian si A, si perempuan itu apa menikah dengan laki-laki lain gitu ya, si B gitu ya, si B selang berjalannya waktu akhirnya dia sadar gitu ya, oh saya dulu pernah menghamili anak gadis orang sampai dia melahirkan dan saya nggak bertanggung jawab gitu. Kemudian dia tahu bahwa bayi yang lahir itu selamat gitu ya, si C tadi itulah adalah anaknya. Nah, dia kemudian ingin menebus kesalahan itu, dia mengajukan ke pengadilan, minta supaya C itu ditetapkan sebagai anaknya. Itu anak saya, jelas-jelas mereka melakukan hubungan suami istri dan lahir C dari rahimnya A gitu ya. Dan A sendiri juga mengatakan bahwa iya, C itu adalah anaknya B gitu ya, hasil hubungan A dengan B. Nah, di sini kan hakim ketika loh ini sudah diakui oleh kedua orang tuanya bahwa ini adalah anak mereka, tapi anak ini tidak lahir dalam perkawinan yang sah. Bagaimana kemudian statusnya gitu ya dipandang oleh negara? Karena status untuk anak itu penting gitu ya, bagian dari hak sebagai warga negara juga di Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, kemudian berarti hakim harus melakukan penemuan hukum gitu ya, karena di Undang-Undang Perkawinan
termasuk perubahannya di Mahkamah Konstitusi, judicial review-nya itu disebutkan bahwa seorang anak gitu ya, ketika dia lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah, maka dia memiliki hubungan dengan ibu dan ayahnya, hubungan nasab dengan ibu dan ayahnya. Tapi untuk mereka-mereka yang lahir di luar perkawinan gitu yang sah, nah mereka bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah yang mengakuinya gitu. Ini tadi kan ada pengakuan dari ayah. Tapi hubungan keperdataan itu yang seperti apa gitu. Nah, ini yang kemudian hakim harus melakukan penemuan hukum dan mendasarkan kepada fikih munakahat tadi. Karena nggak diatur di dalam undang-undang kan, judicial review mengatakan hubungan keperdataan. Permasalahannya hubungan keperdataan itu yang seperti apa? Nah ini contohnya, sehingga kemudian hakim mendasarkan kepada ketentuan fikih munakahat. Oh, di dalam ketentuan Quran dan hadis, termasuk fikih munakahat dari beberapa ulama, semuanya sepakat bahwa anak yang sah itu adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah gitu ya. Itu pun ada jaraknya gitu. Jadi kalau misalkan Januari menikah, kemudian Februari lahir anak gitu. Nah, itu sebagian ulama tidak mengesahkan anak tersebut. Ini bagaimana gitu. Nah, kemudian akhirnya disepakati gitu ya bahwa anak itu memiliki hubungan keperdataan. Yang dimaksud hubungan keperdataan kalau mendasarkan pada ketentuan Quran, hadis dan fikih munakahat tadi, arahnya adalah hubungan biologis gitu ya, hubungan biologis. Kemudian anak itu nantinya berhak mendapatkan wasiat dari ayahnya, atau kalau tidak dapat wasiat maka pengadilan itu bisa memberikan wasiat wajibah. Kemudian ayah tadi yang sudah mengakuinya ini juga harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut. Nah, itulah hubungan keperdataan. Itu yang kemudian dimaksudkan bahwa fikih munakahat itu masih dipakai gitu ya sebagai salah satu dasar penemuan hukum ketika belum diatur di dalam ketentuan undang-undang. Itu ya. Contohnya ketika kemudian terkait fikih munakahat. Tapi betul, kalau misalkan itu sudah diatur secara jelas di dalam ketentuan undang-undang, maka berlaku apa yang ada di ketentuan undang-undangnya. Contohnya tadi yaitu batas minimal usia kawin 19 tahun, maka mereka-mereka yang belum 19 tahun itu harusnya tidak menikah gitu ya, kecuali nanti ada perbuatan hukum yang harus dilakukan. Baik, kemudian selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tadi, juga ada kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam ini ada 3 buku, salah satu bukunya itu adalah terkait dengan hukum perkawinan. Nah, kompilasi hukum Islam itu merupakan ijtihad juga ya, jadi hasil ijtihad ulama-ulama di Indonesia untuk mengkompilasikan gitu ya. Kenapa kok perlu dikompilasikan? Nah, karena tadi fikih munakahatnya itu banyak sekali. Mungkin teman-teman yang kemarin masih ingat di hukum Islam, ada fikih munakahat menurut Imam Syafi'i, ada fikih munakahat menurut Imam Hanafi, menurut Imam Malik, menurut Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, belum yang lain-lain menurut Syiah, menurut siapa ya, banyak ya, Jabariyah gitu ya, Mu'tazilah gitu. Jadi bisa jadi banyak sekali fikih munakahat berdasarkan pendapat-pendapat ulama. Nah, kemudian ulama-ulama di Indonesia memutuskan terkait dengan tadi duduk bersama gitu ya. Kira-kira dari fikih-fikih yang para ulama tadi mana yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau kondisi masyarakat Islam di Indonesia. Maka kemudian keluar kompilasi hukum Islam. Sebenarnya arah pertama kenapa disusun kompilasi hukum Islam itu adalah karena dulu pengadilan agama gitu ya yang ada di Jawa, di luar Jawa, kemudian di Sumatera, di Papua itu ternyata menggunakan ketentuan fikih yang berbeda-beda gitu, sehingga ada disparitas putusan, ada perbedaan putusan. Maka Departemen Agama saat itu yang membawai pengadilan-pengadilan agama ya, kalau sekarang pengadilan agama sudah di bawah Mahkamah Agung, tapi dulu pengadilan agama itu di bawah Departemen Agama. Nah,
Ketika kemudian di bawah Departemen Agama dan kondisinya ada disparitas putusan, maka kemudian dibentuk kompilasi hukum Islam itu gitu ya, supaya hakim-hakim di pengadilan agama itu ya bisa mendasarkan pada ketentuan kompilasi saja, tidak kemudian melakukan penemuan hukum dalam tanda kutip secara bebas gitu ya, mengikuti mazhabnya Hanafi atau Maliki begitu ya, tetapi arahnya adalah menjadikan KHI itu sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan ketika menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Nah, salah satu buku di dalam kompilasi hukum Islam itu adalah buku tentang perkawinan. Nanti kita juga akan memakainya untuk buku tentang kewarisan. Nah, apa yang ada di KHI itu memang bisa jadi lebih detail dibandingkan apa yang ada di Undang-Undang 1 tahun 74, karena yang ada di KHI itu memang murni hukum perkawinan Islam ya. Untuk yang buku satunya itu murni hukum perkawinan Islam, dan di situ memang menggunakan istilah-istilah yang dipakai juga di dalam ketentuan fikih munakahatnya. Nah, jadi nantinya ini akan kita combine gitu ya, antara yang di kompilasi hukum Islam dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu bahasanya seperti apa yang bisa jadi membedakan tapi sama gitu ya yang dimaksudkan. Kemudian putusan pengadilan ini juga menjadi sumber hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu gitu ya, pelajaran dari Prof. Dikno dulu, yang dimaksud dengan peraturan hukum konkret itu adalah ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu adalah ketentuan hukum konkret. Nah, itu yang harus digunakan juga. Ada putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan Mahkamah Agung atau jurisprudensi, yang menjadi dasar hukum perkawinan Islam di Indonesia. Contohnya tadi ya, mengenai status anak, kemudian mengenai perjanjian kawin gitu ya. Nah, itu sudah ada putusan pengadilan yang menjudicial review ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Maka nanti kita akan menggunakan putusan pengadilan juga sebagai salah satu sumber hukum perkawinan Islam di Indonesia. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, intinya untuk yang dalam tanda kutip itu mengikat gitu ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan putusan pengadilan ya, itu adalah hukum in concretonya. Sedangkan untuk kompilasi hukum Islam itu lebih sebagai pelengkap gitu ya, sebagai pelengkap karena terkait dengan hukum perkawinan Islam ya. Kalau yang 1 tahun 74 kan itu berlaku semua warga negara Indonesia ya. Nah, kalau yang terkait hukum perkawinan Islamnya itu ada di KHI itu. Jadi teman-teman juga harus membaca KHI ya, karena dia yang spesifik terkait dengan sumber hukum perkawinan Islam. Tetapi kalau apa yang ada di KHI kemudian berbeda dengan apa yang ada di putusan pengadilan, dipakai yang mana? Dipakai yang putusan pengadilan gitu, karena dia adalah hukum in concretonya. Jadi dia yang konteksnya juga mengikat gitu ya. Apalagi ini judicial review ketentuan dari Undang-Undang 1 tahun 74. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan materi berikutnya. Nah, kita melihat ke pengertian perkawinan. Apa itu perkawinan? Di dalam pasal 1 UUP disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi memang di pasal 1 Undang-Undang Perkawinan itu tujuan dan pengertian perkawinan itu dalam satu pasal, ya, dalam satu pasal. Sedangkan kalau di kompilasi hukum Islam pasal 2 tujuan perkawinan itu nanti disendirikan gitu ya dalam pasal tersendiri. Tapi yang perlu kita garis bawahi gitu ya di dalam pengertian ini adalah pertama, perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi di sini sudah nampak gitu ya. Ini tidak hanya ikatan lahir gitu ya yang seperti perjanjian gitu ya, seperti halnya seorang laki-laki berjanji dengan seorang perempuan gitu. Kalau kita melihat ketentuan dari KUH Perdata.
dengan adanya undang-undang perkawinan ini menegaskan bahwa perkawinan itu bukan hanya kita bicara sebagaimana perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan, ya saya janji menikahi kamu, saya seperti berjanji antara seorang laki-laki dan perempuan. Tidak gitu ya, perkawinan itu bukan perjanjian. Dia adalah ikatan lahir dan batin. Jadi yang diikat adalah lahir dan batinnya gitu ya, tidak kemudian hanya lahirnya saja seperti halnya perjanjian antara seorang pria dengan wanita. Jadi seorang pria dengan seorang wanita. Dari pengertian ini sebenarnya bisa juga kita simpulkan asasnya itu adalah asas monogami terbuka gitu ya. Kenapa? Ya kata-katanya ini seorang pria dengan seorang wanita. Jadi di sini nampak bahwa ya sebenarnya seorang pria itu menikahi seorang wanita ya. Nanti memang ada pengecualian di dalam undang-undang juga disebutkan, dimungkinkan memang seorang pria itu menikahi lebih dari seorang wanita berdasarkan ketentuan agama yang memang membolehkan. Nah, jadi ini ikatan lahir batin gitu ya, yang diikat itu bukan hanya lahirnya sebagaimana perjanjian gitu ya, tetapi dengan batinnya antara seorang pria dengan seorang wanita. Dari sini juga disimpulkan bahwa perkawinan itu beda jenis gitu ya. Jadi nggak ada perkawinan sejenis seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita. Artinya kalau itu sama-sama laki-laki dia mau menikah misalkan ya, mungkin apa istilahnya teman-teman tuh ya, homo atau apa ya, itu ya tidak bisa kalau mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Di Indonesia tidak dimungkinkan adanya pernikahan sejenis gitu. Kemudian sebagai suami istri, artinya ketika seseorang itu sudah menikah, maka statusnya itu berubah, yaitu sebagai suami untuk prianya, kemudian istri untuk wanitanya. Jadi tidak kemudian ya apa ya istilahnya kalau di kita menyebutnya apa itu perjaka atau perawan gitu ya, atau intinya adalah status suami istri itu kemudian akan melahirkan akibat-akibat hukum gitu ya. Akibatnya suami memiliki kewajiban tertentu kepada istrinya, akibatnya istri memiliki kewajiban tertentu kepada suaminya, kemudian lahir yang disebut harta kekayaan dalam perkawinan, ya lahir kewajiban suami, lahir kewajiban istri, lahir hak suami, lahir hak istri gitu ya, karena tadi sudah adanya ikatan itu, kemudian status mereka sebagai suami istri, maka ada akibat-akibat dari perkawinan itu, akibat hukum maksudnya ya. Kemudian tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nah, jadi nampak di sini ya tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia. Maka ketika hakim itu kemudian memutuskan gitu ya suatu perkawinan itu putus dengan adanya perceraian, maka ini menjadi salah satu indikasi juga gitu ya. Apakah memang sudah tidak terbentuk itu keluarga yang bahagia? Kekal maksudnya ya mempersulit perceraian gitu, karena sebenarnya hakikatnya perkawinan itu adalah kekal tadi gitu ya, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tapi kalau memang perkawinannya tidak bahagia, ya dimungkinkan kemudian hakim memutus perkawinan itu melalui perceraian. Kemudian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah inilah sebenarnya di Undang-Undang Perkawinan itu religius gitu ya, karena segala sesuatunya itu mendasarkan pada ketentuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bagaimana orang menikah itu juga sesuai dengan ketentuan hukum agamanya. Orang Islam ya mendasarkan pada ketentuan Allah gitu ya, ketentuan apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu seperti apa, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu seperti apa. Mungkin yang teman-teman agama lain itu juga pasti memiliki itu gitu ya. Nah, jadi undang-undang perkawinan itu sebenarnya sangat religius. Oke, sampai di sini ini sudah jam 8 lebih 5 menit. Nanti PPT ini akan saya bagi sebagai salah satu bentuk kuliah asinkron gitu ya. Jadi teman-teman nanti saya tugaskan untuk membaca. Kita akan ketemu lagi berarti hari apa? Hari Rabu ya, hari Rabu pagi. Nah, Bu Destri akan coba bertanya dari apa yang sudah teman-teman baca dari PPT yang sudah Bu Destri share via Simaster. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kita masih awal sekali ini.
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kuliah saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi nanti dibaca Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan PPT yang akan Bu Destri share via Sinmaster. Oke, salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.